Hai, Shalom Haji Manaim. Bentar nih ya, aku mau ngomong sama Kak Martin dulu nih. Ngomong nih, Kak Martin tuh ngapain aja sih di rumah, kok jarang kelihatan gitu di gereja? Biasalah sibuk. Aduh. Nah, ini kebetulan kan aku lagi free. Jadi mau tanya terkait ibadah seputar gereja ini. Gereja seputar youth ya kan? Iya, seputar Oke. youth. Mau tanya apa nih? Kalau untuk ibadah youth itu hari apa aja? Oke, aku jelasin ya buat temen-temen juga yang ada di rumah yang lagi nonton video ini. Tolong dicermatin nih videonya. Jadi kita itu setiap ibadahnya tuh setiap hari Sabtu. Jam berapa? Jam 5 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan tenang aja, kita juga ada ibadah live streaming di OG Manaim Sidoarjo. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa datang ke gereja atau mungkin berhalangan, teman-teman tuh bisa lihat streaming. Jadi Kak Martin jangan kalau udah di rumah sibuk gak ibadah dong, tetap ibadah tapi dari streaming kan bisa. Iya, benar banget. Oke, mau tanya-tanya apa lagi nih? Selain itu untuk komselnya hari apa aja dan Wah. jam berapa? Oke, jadi komsel ini tuh seru banget tuh Kak Martin di situ. Kita tuh bisa saling sharing, kita bisa saling mendoakan, kita juga penyembahan bareng, dengerin banyak lah pokoknya di komsel, kita main game, makan bareng gitu ya. Nah itu tuh buat teman-teman yang penasaran dan kepingin ikut komselnya itu setiap hari Jumat jam 7 malam. Jadi buat teman-teman yang kepingin ikut gabung join sama EOG Manaim, ingat nih ya, kita ibadah itu ada hari Sabtu sama hari Jumat. Gimana, tertarik nggak buat balik lagi nih ibadah bareng sama EOG Manaim? Iya, sangat tertarik lah ya. Oke, jangan ke gereja lagi dong. Iya. Oke, kalau gitu kita pamitan dulu deh sama teman-teman. Iya. Selamat beribadah ya teman-teman. God bless you. God bless you. Bye bye. Hai, shalom semuanya. Yuk kita sekarang baca Alkitab ya. Kita renungan bareng. Kita buka di Matius. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I ever need. Now I'm alive. When I let go and I find life.
aku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami Yesus, dengan imanku ku diselamatkan. Apa? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat darahku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Amin. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Apa? Oleh kuasa Yesus. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selama. Berikan suara-suara buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan Kau telah mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini Yesus. Sekarang Tuhan kami anak-anak-Mu ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan menaruh setiap hati kita Tuhan. Kami mau menerima jamahan-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, Engkau mengenalku
menyanyikan lagu ini dari awal. Katakan setiap lirik dengan iman. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Takkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kami percaya pada mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, tiada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk namamu, untuk pemuliaan, untuk masa depanku. Ku percaya Tuhan. Haleluya. Kami taruh hidupku, kami taruh masa depan kami hanya padamu. Kami serahkan hidup ini. Kami yakin Yesus, kami percaya Tuhan, Kau yang sanggup memulihkan hidup kami Yesus. Karena setiap kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mengikut-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan sampai akhir hidup kami Yesus.
Kami mau Tuhan memikul salib-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menyangkal diri kami Yesus. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Oh, sikara paya la paya la paya la paya la paya la paya la paya. Sikara le 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 le. Sikara paya la paya la paya la paya la paya la paya la paya. Haleluya. Kau Allah yang baik Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kami serahkan diri kami Yesus. Mengikut Engkau Yesus. Seumur hidup kami mau mengikut-Mu Yesus. Jika rata para ya la pa syukur, ku bersyukur. Haleluya Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Terima kasih Bapak untuk sore hari ini kami ucap syukur. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan bukan cuma sekedar keluar dari bibir kami, tapi benar-benar kami sadari, kami yakini, kami lakukan, dan itu memang keluar dari kesadaran penuh akal budi kami dan meluap dari hati kami yang suci di hadapan Engkau. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar pemanis di bibir, tapi merupakan komitmen kami dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ajar kami semua di masa muda kami ini Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih mengerti akan Engkau, sehingga pengiringan kami akan Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Dan suatu saat kami akan mendengar dari mulut-Mu sendiri Tuhan, yang mengatakan, masuklah hambaku, karena Engkau berkenan di hadapanku. Kami merindukan hal itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ajar untuk sore hari ini, kami punya hati, kami siapkan, kami punya pikiran, kami siapkan, akal budi kami siapkan semua. Dan kami minta Roh Kudus menuntun kami, mengajari kami, menopang kami, bahkan mengingatkan kami kalau kami lupa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau seorang sobat yang setia dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, shalom. Terima kasih Deb, terima kasih tim. Wah, lagu yang terakhir ini betul-betul lagu-lagu tadi ini merubah skenario khotbah saya. Saya sudah siapkan rusak semua, saudara. Tadi berubah. Tadi ada satu kata-kata yang luar biasa yang di lagu terakhir. Mengiring Yesus aku melepaskan semua apa? Hakku. Bener tak? Saudara, makanya tadi saya katakan di doa, kita jangan cuma sekedar bisa ngomong loh. Ya, sungguhan loh. Jangan cuma sekedar pemanis di bibir karena lagunya enak. Melepaskan hak itu tidak enak. Amin enggak? Ayo. Berani mengatakan sama Tuhan, aku melepaskan hakku untuk mengenal Tuhan. Hak pribadi loh. Tapi luar biasa lagi di belakangnya dikatakan apa? Anugerahmu yang memampukan aku. Betul ya? Hanya satu yang bisa memampukan kita, yaitu Roh Kudus. Karena secara kedagingan kita tidak pernah akan bisa melakukan semua perintah Tuhan. Percaya enggak? Ya kan? Dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, ini anak-anak ada yang SMP, SMA, ada yang kuliah, bisa full melakukan firman Tuhan? Jujur? Tak bisa. Saya pun juga sering ya, ngomong kadang enak-enak ya, sering kadang-kadang meleset dari firman Tuhan. Kadang kita masih mempertaruhkan Tuhan, ini kan hakku Tuhan. Betul enggak? Tuhan, ini hakku untuk menjadi anakmu, aku itu punya hak loh Tuhan. Hak apa? Hak diberkati, hak disembuhkan, hak terima mujizat, hak semuanya. Apakah itu? Ternyata enggak. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan suatu komitmen atau istilahnya sumpah seumur hidup sama Tuhan. Bahwa kita tidak akan pernah memungkiri Dia, tidak mungkin beralih daripada Dia dalam kondisi apapun. Itu yang namanya tadi saya kasih judulnya apa Pak? Bingung aku. Integritas. Integritas itu bicara tentang apa ya? Sikap. Saya tarik di Kamus Bahasa Indonesia, integritas itu adalah gambaran dari diri kita
ya, yang terlihat dari apa? Perilaku, dari tindakan sehari-hari, yang dimana di semuanya itu ada yang namanya konsistensi, ada komitmen, ada kejujuran, ada keyakinan, ada keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam kita berpendirian. Integritas itu sangat sulit, saudara. Satu pribadi yang sangat kita jadikan contoh dalam berintegritas siapa? Tidak lain lagi adalah Yesus. Dia sebagai anak Allah, dia diberi tugas oleh Bapa untuk lahir di dunia dengan tujuan apa? Akhirnya mati. Betul tidak? Betul ya? Ini kita masih merayakan, ini masih hari Jumat. Sekarang Sabtu, besok Minggu hari kebangkitannya dia. Jadi dia sudah masuk di dalam rencana Bapa bahwa dia lahir untuk mati. Mati deh gak enak. Tahu enggak sebetulnya Yesus untuk itu? Tahu. Makanya pada waktu di Taman Getsemani, dia sampai mengatakan ini, kalau boleh, kalau ngomong perkataan itu kalau boleh cawan ini lalu, itu dari kemanusiaannya Yesus. Karena dia 100% manusia saat di dunia. Dia mengosongkan dirinya sebagai Allah menjadi manusia. Sehingga dia bisa merasakan betapa stres, betapa beratnya beban yang dia harus pikul karena kehendak Bapa. Dia melepaskan haknya sebagai Tuhan. Dia menjadi betul-betul manusia, 100% manusia. Tetapi pada saat dia mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu 100% adalah Roh Kudus yang memampukan dia berkata itu. Pada saat kita mengambil komitmen, Tuhan aku menyerahkan hidupku di hadapan Engkau. Makanya tadi saya katakan jangan cuma sekedar di mulut. Ternyata itu tidak gampang. Sampai saat ini aja saya tidak bisa komitmen bangun jam 4 pagi untuk doa kok. Tapi saya setiap pagi saya lihat jam 3:30, jam 4 kurang, Pak Henry selalu share. Kalau tidak di KPK, di Family Blessing, di MMC, di PA, kelas PA. Siapa yang ikut kelas PA? Siapa? Siapa? Grace. Kamu? Oh. Tapi pernah ikut doa pagi? Tidak pernah. Termasuk saya. Ternyata komitmen itu tidak bisa, tidak mudah. Pada saat kita menyerahkan hak kita, kata tadi ngomong, ku serahkan hakku kepadamu. Ku lepaskan hakku. Berarti harusnya kita doa pagi. Satu poin itu aja kita nggak bisa loh, saudara. Betul? Tetapi kita kalau mau yang memampukan ya Roh Kudus. Makanya integritas itu berbicara pada saat kita melakukan apa yang kita tindakan kita yang didasari oleh apa? Dengan kesadaran penuh bahwa kita memang bukan milik kita lagi. Bahwa kita sudah milik Kristus yang sudah dibeli dan harganya lunas dibayar di kayu salib. Berarti sebetulnya kita tidak punya hak sama sekali. Yang adanya kewajiban. Wih, ternyata berat ya ikut Tuhan. Betul tidak? Berat. Tidak gampang. Makanya Yesus ngomong masuk surga itu sulit. Ternyata kekristenan atau mengikut Kristus itu butuh integritas tinggi. Yang tadi saya katakan bukan cuma sekedar komitmen atau orang ngomong, kamu sebagai pegawai perusahaan kamu harus berintegritas ya, biasanya kan gitu. Atau sebagai murid harus integritas ya sebagai murid. Apa? Ya jujur, ya enggak nyontek,
ya kerja dengan baik dan bla 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 semua. Ternyata bukan itu aja. Karena kita bisa baik kalau kita cuma di gereja. Betul dah. Ya kan? Di sini kalian dan saya bisa puji Tuhan. Oh ya haleluya gini. Di luar halelupa. Ya kan? Bersyukur di sini tidak ada. Tapi jangan putus asa. Kalau kita sudah ngomong Tuhan, aku mau. Maka satu pribadi yaitu Roh Kudus itu yang akan memampukan kalian dan saya. Asal kita ngomong kita mau loh ya. Kalau kita sudah ngomong saya tidak mau, ya sudah. Tuhan pun akan angkat tangan. Makanya perlu tadi saya katakan kesadaran pribadi. Dengan akal budi kita melayani Tuhan. Dengan akal budi kita juga menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena tren. Ya, situasi sekarang ada karu-karuan ya, banyak gempa bumi, ada perang di mana-mana, ekonomi sudah mulai memburuk, inflasi tinggi di mana-mana. Waduh, jalan apa lagi ya? Waduh, seorang ngomong, ikut Tuhan. Oh ya wes tak ikut Tuhan aja lah. Ikut-ikutan. Tanpa mau menyadari siapa yang harus kita ikuti itu sebenarnya. Nah, kalau kita sudah komitmen, kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Tadi kata, mengiring Yesus, itulah kesukaan dalam hidupku. Ya, hatiku. Kesukaan ya saudara. Kesukaan itu berarti sesuatu yang membuat kita suka cita. Bukan ngikut Yesus terus kita tambah loyo, tambah susah, tambah tidak bisa move on. Nah, tapi semuanya jangan khawatir, semua butuh proses. Tidak bisa instan. Saya percaya, Pak, emangnya Bapak bisa gini-gini? Tidak bisa lah, kita proses. Tapi sekali lagi, sekalipun proses harus ada progres. Karena tadi dikatakan integritas itu berbicara tentang sikap yang dilihat oleh orang lain. Tingkah laku kita dan semuanya orang lain yang menilai. Kita buka coba. Matius 7. Tadi itu berubah semua saudara. Tadi saya agak telat karena saya pulang ke rumah lagi karena kertas saya ketinggalan. Ternyata sampai di sini berubah total. Tuhan luar biasa ya. Matius 7 ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dah gitu aja. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di sini kalau misalnya di teman sekolah atau kuliah tiba-tiba kenal Deborah ya. Deborah terkenal dengan apanya? Apa? Ngawur. Tenang Deborah. Deborah kamu tinggal ngomong ini, ampunilah mereka Tuhan karena mereka tahu apa yang mereka perbuat. Oh iya, integritas itu loh hebat. Ya, kalau dia ngomong saya selalu mengampuni kok Pak. Ya, good. Orang lain akan tiba-tiba melihat, wih, Deborah disakiti loh, tapi dia mengampuni. Kok bisa ya dia mengampuni? Oh, karena dia pengikut Kristus. Amin. Itu loh, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tapi kalau kita tahu, oh ini namanya orang pengikut Kristus, misalnya ya. Nggak tahu nih, sukanya tisani, tipu sana, tipu sini. Orang kan lihat, iki Kristen opo iki? Betul enggak? Butuh integritas untuk pengikutan kita akan Kristus. Tidak semudah apa yang kita katakan, tidak gampang, bener gampang. Saya kesaksian aja deh ya dengan diri saya, bukan untuk
suatu apapun, cuma saya melihat, saya kadang-kadang untuk bersaksi itu takut, saudara. Takut apa? Takut kalau nanti dikatakan, wah sombong ya, gini. Tapi itu saya merasakan gini, saya menyaksikan bukan sayanya gitu loh, tapi suatu pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus yang merubah saya. Saya kan bekerja, terus kemudian orang bekerja kan pasti mendapatkan upah, betul ya? Pasti ya. Tapi orientasi cara berpikir saya sekarang sudah berubah, tidak hanya tidak memikirkan upah, tapi saya berubah konsepnya, yaitu apa? Melakukan yang terbaik. Upah itu urusannya Tuhan. Wah, ya enggak bisa gitu Pak. Masa orang tiba kerja terus dari itu dapat misalnya gaji seenaknya sendiri gitu. Ya, bukan begitu juga. Tapi orientasi fokus kita bukan kepada upahnya. Karena kadang-kadang ada orang yang gini. Saya pernah ngajak orang bekerja. Ayo kerja yuk. Apa? Oh ini jualan jaga stan misalnya. Loh gajinya berapa? Ayo, saudara yang kerja pasti nanyai gitu pertama. Gajinya piro? Wah, sithik udah oleh apa-apa. Ngomel sih. Kerja durung ngomel sih. Ya enggak mungkin dapat kerjaan dah kalau kayak gitu caranya. Tapi saya sangat percaya apabila kita bekerja, terus ada upah, dan kita punya integritas yang tinggi dalam pekerjaan ini, bertanggung jawab, melakukan yang terbaik, maka upah yang kita terima itu jauh lebih besar daripada apa yang kita duga. Percaya enggak? Yang percaya siapa? Masa Pak Hendrito? Percaya enggak? Percaya wes. Kenapa? Saya sudah mengalaminya. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, kalau orang minta pakaianmu, berikan jubahmu. Kalau orang menyuruh kamu jalan 1 mil, kamu berjalan 2 mil. Maksudnya apa? Lakukan yang terbaik, bukan untuk orang itu, tapi untuk Tuhan. Sehingga orang tersebut akan melihat, anak ini kok beda ya? Kembali lagi, dari buahnya lah orang itu akan mengenal engkau. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang jahat, buah yang jahat atau yang jelek. Betul? Saya mengajari pegawai-pegawai saya, tukang-tukang saya ngomongin gini, kalau misalnya kita ngecat suatu bidang, ayo dicat ini bidang ini gitu ya. Ternyata, what is the name of jembret? Jembret, apa jembret? Bleber, ya, kesini ya. Apa? Jembret itu roti dengan selai. Bahasa Inggrisnya selai apa? Jam. Bahasa Inggrisnya roti? Bread. Jam bread itu roti selai ya. Oke? Jadi di sini harus dicat. Ternyata ini kotor. Saya ngomong sama tukang saya, kamu kalau ngecat, kalau tahu itu kotor, cat sekalian. Yang disuruh ini. Tapi yang dikerjakan lebih dari itu. Maka pemilik rumah ngomong, wih jadi bersih semua ya. Itu loh. Salah satu dari namanya integritas. Saya disuruh mulmet. Terus habis itu mulmet, terus ada sesuatu yang mungkin tidak pas misalnya. Alah biarin, oh, itu bukan bagian saya kamu. Ya itu salah dewe. Tidak bisa. Kita harus mau tahu gitu. Oh ini rusak ya. Ternyata kita bisa benahi. Atau ada yang salah kita bisa betulin. Tanpa harus menunggu orang lain. Ya, atau menuduh siapapun. Tunjukkan integritasmu. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Amin. Di sekolah, di pelajaran, di apapun pekerjaan, lakukan semua, bahkan firman Tuhan, lakukan semuanya untuk
Tuhan. Karena pada saat engkau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Saya buktinya. Kalau orang itu sampai ngomong misalnya saya mendapatkan upah sekian gitu ya. Padahal saya sudah melakukan yang terbaik. Mungkin orang lain, "Hah? Kamu cuma dapat segitu tok?" Ya, biasa kan orang kan kayak gitu. Ya kan? Iya, enggak apa-apa. Tapi Tuhan tuh mata Tuhan tidak merem. Tuhan tahu Dia akan memberi rezeki yang lain kepada saya. Jangan terpancang oleh satu hal ini. Tapi dengan integritas yang kita berikan seluruhnya kepada Tuhan, all out hidup kita, Dia akan memberikan berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan katakan apa? Berlimpah-limpah sampai keluar, meluap keluar, di mana luapan ini juga akan memberkati orang yang lain. Amin. Bukankah hidup kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat? Paham ya? Jelas ya? Saya tidak bingungkan kan? Nek bingungkan ngomong. Makanya di Matius 7 tadi, 16 dan 17. 17 tadi dikatakan, Matius 7 ayat 17, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bukankah kita sudah menjadi pohon yang baik? Dengan adanya Yesus mati di kayu salib dan Anda semua saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia ada di dalam hidup kita. Maka kita sudah punya benih yang baik. Amin. Benih yang baik ini akan bertumbuh terus berbuah, buahnya pasti baik. Kalau belum baik, firman Tuhan katakan apa? Akan dibersihkan sedikit demi sedikit supaya yang tidak baik itu akan dibuang, sehingga yang baik itu akan tetap, buahnya tetap. Persilakan seperti tadi lagu, aku melepaskan hakku Tuhan. Tuhan, aku masih suka sing gini loh Tuhan, tolong Tuhan, lepaskan. Dia akan lepaskan. Asal kita yang memberikan, kita yang mau. Tapi kalau kita keep kebiasaan kita, Tuhan tidak bisa. Makanya tadi saya sudah mulai meralat, kebiasaan saya selalu ngomong gini, aku yang ngono, memang dari dulu aku gini kok, kamu mau apa? Betul enggak? Ayo, sering enggak kita gitu? Sifatku ya memang gini, dari dulu ya kayak gini, masa mau dirubah? Itu berarti kita keep hak kita. Ayo kita coba mulai melepaskan hak kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang ngomong, Pak Yusak tuh ngomong gini. Oh iya ya, ya udah saya minta maaf ya, tak rubah. Saya cuma ngomong Tuhan, aku masih suka marah. Ya Pak Tuhan, aku belajari untuk saya sabar. Diajar sama Tuhan. Asal kita mau. Amin. Itu bagian dari integritas kita dalam pengiringan Tuhan. Waktu saya enggak banyak ya. Matius 7 yang tadi tetap sampai ayat ke-21. Kenapa tadi saya katakan juga integritas yang benar-benar dalam pengiringan akan Tuhan itu sangat penting. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan bangga misalnya, saya bangga, wah saya sudah khotbah di mana-mana, saya sudah ada IG live, saya sudah khotbah, saya sudah pelayanan di mana. Bukan suatu jaminan. Saya sudah pernah menyembuhkan orang sakit, sembuh. Orang kena kanker stadium berapa atau pendarahan sudah 8 tahun, doa keluar kankernya, pernah. Orang sakit didoakan mati, ya pernah, gitu. Langsung bablas itu pernah. Gitu. Jangan bangga dengan hal itu. Atau bangga, oh saya sudah khotbah loh di youth, di umum. Jangan bangga. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan apa?
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dua-dua. Ada dua-dua? Ada dua-dua kan? 7, 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah kita juga sering bernubuat? Atau ku buat-buat? Aku mengusir setan demi namamu. Proyek saya yang terakhir ini setan ini saya obrak-obrak. Tak karu-karuan. Siang-siang tukang saya kerja gini, ada ceweknya di situ. Pak, aku dilihatin. Ya enggak apa-apa, dilihatin aja kok. Kemarin siang tukang saya, Pak, kenapa? Dia tahu saya aktif di gereja, saya pelayanan, dia tahu, dia ngomong ini, Pak, tolong Pak, itu cewek yang di situ Bapak suruh pergi, suruhin Bapak pergi, usirin Pak. Loh, kenapa? Cewek yang mana? Saya ngomong itu. Yang itu loh Pak, yang barang halus. Cewek itu memang halus loh, tak godain. Saudara. Tapi saya tahu, saya tahu, saya kerasa, tapi saya tidak bisa punya karunia untuk melihat. Dan saya minta sama Tuhan jangan dikasih karunia untuk melihat, tak mau. Kerasa aja, tak apa-apa. Saya cuma punya prinsip begini, kita kan orang terang, betul? Percaya tidak kita anak terang? Pada saat kita terang jalan, kegelapan itu akan sirna. Amin. Tidak perlu diusir. Saya cuma ngomong ini, aku anak terang, aku anak Yesus. Kamu kegelapan, nyingkir dari sini. Selesai. Karena saya sangat percaya hal itu. Mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Siapa yang berterus terang? Tuhan. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Ngeri loh. Dibutuhkan integritas tinggi dalam pengikutan kita akan Kristus. Mau enggak Pak Henry yang sudah rajin tiap hari jam 4, terus tiba-tiba Tuhan, Henry, saya tidak mengenal engkau. Wadah. Hah? Langsung kita, what? Oh my God. Tuhan tidak mengenal aku. Sia-sia enggak? Sia-sia. Ayo, mulai. Ya, komitmen. Tuhan, aku mau integritas di hadapan Engkau. Aku mau all out pengiringanku akan Engkau. Aku akan buang segala hakku. Bukan cuma lepas, buang Tuhan. Aku mau kehendak-Mu yang ada dalam hidupku. Untuk mengetahui kehendak-Mu dalam hidupku, bagaimana? Ya baca firman. Hidup senantiasa melekat kepada Tuhan. Roma 8, hidup dalam daging dan roh. Juga saudara baca. Bagaimana orang hidup dalam roh, bagaimana hidup dengan daging. Kalau orang hidup dalam roh, dia akan dipimpin oleh roh. Maka kita akan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Seperti tadi katakan. Kita akan mengetahui apa yang menjadi pikiran Tuhan. Kita akan mengetahui apa perasaan Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah mau melakukan kejahatan. Amin. Karena kalau kita melakukan kejahatan, berarti kita masih hidup dalam kedagingan. Waduh Tuhan, enggak bisa. Enggak apa-apa nak, kamu jatuh. Ayo nak, bangkit. Aku ajarin kau. Makanya minta Roh Kudus, seperti tadi saya doa pertama, Roh Kudus itu adalah seorang pribadi yang menolong, menopang, mengajar, mengingatkan. Kadang-kadang kita sering lupa, betul gak? Lupa, tiba-tiba, loh iya sih, salah. Kalau tiba-tiba terus langsung ingat, loh kamu salah loh ya, oh ya itu Roh Kudus. Oh ya terima kasih Roh Kudus, engkau mengingatkan aku untuk tidak masuk lebih dalam lagi dalam kejatuhanku. Berikan hidupmu untuk semakin melekat pada Dia. Lepaskan hakmu sepenuhnya
untuk biar Tuhan bisa beracara penuh atas hidupmu di masa mudamu ini, nanti akan Tuhan pakai luar biasa. Bukankah firman Tuhan katakan pada masa-masa akhir aku akan mengeluarkan akan muncul taruna-taruna muda, betul ya? Yang akan bernubuat, yang akan melakukan mujizat-mujizat demi nama Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kalau Anda semua ini, adik-adik di sini, punya hidup yang mau berintegritas sama Tuhan, tidak mustahil Tuhan akan pakai kalian semua untuk kemuliaan nama Dia. Amin. Ayo Deborah naik. Nyanyi lagu ini lagi, tapi dengan sungguh-sungguh. Dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan, hidupku memang milik-Mu. Aku lepaskan semua hakku. Biar Roh Kudus yang memimpin, yang menguasai seluruh hidupku, supaya aku betul-betul, firman Tuhan tadi katakan, aku melakukan kehendak Bapa. Amin. Mengiring Yesus. Suara Deborah yang bagus. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu. Amin. Oh haleluya. Hamba yang berkenan selalu.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah berbicara buat setiap kami. Engkau sudah menyampaikan isi pesan buat setiap kami. Karena Engkau mengasihi setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Bahkan kami yang menyaksikan ibadah lewat live streaming. Tuhan, di minggu pertama Engkau sudah berbicara supaya kami membuat rambu-rambu di dalam setiap jalan kehidupan kami. Minggu lalu Engkau juga sudah berbicara supaya kami boleh berjalan menurut jalan orang benar dan tidak berjalan menurut orang fasik. Dan hari ini Engkau mengajarkan kami kembali supaya kami boleh memiliki integritas, supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia, tetapi kami akan berjumpa dengan Engkau di surga nanti. Dan kami akan menikmati kebahagiaan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Yusak di dalam seluruh kehidupannya. Berkati ketika beliau bekerja, bahkan ketika beliau melayani dimanapun Tuhan mengutus. Tuhan kembali isi bejana hidupnya. Dan berkati bersama istri, bahkan semua doa dan kerinduannya Tuhan jawab lebih dari apa yang dapat dia doakan. Dan kami semua anak-anak muda di tempat ini, kami rindu Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam kami mengikut Engkau. Terima kasih, tiba saatnya kami akan pulang. Kami akan meninggalkan tempat ini dan kami yang menyaksikan ibadah lewat live streaming, kami juga rindu kami boleh menerima berkat-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.